Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah rusak. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang. Saraf terganggu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 1, 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil, pegang tasbih 1000 bagi. Allahumma sholli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pak Ustaz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ini, balik dari sini ibu ini meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrem, Islam itu agama jahat, buktinya, kalaulah betul Islam itu ekstrem, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kata Cak Nun, unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan. Tengok, Islam kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan tengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah? Ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang. Tak ada respon, memang tak ada jin di dalam. Memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustaz, udah lebih setahun kena kanker, udah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh.
Tak boleh. La tatamannaunal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Emak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami. Sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah. Padahal tujuannya supaya jangan luka. Tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul Ustadz mau mengisi ceramah di kampung saya, Rantau Perapat? Kalau betul tanggal berapa? Nanti diupdate ke, dibuatkan iklannya. Iya betul, insya Allah. Pagi acaranya, pagi berangkat malam dari sini, pagi acara di sana jam 9. Rantau Perapat. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam sholat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah. Mestinya angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh. Langsung dia Allahu akbar. Maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lawi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud, dua kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, enggak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak, agi ambo semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya. Yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual ini haram. La'anallahu akilar riba. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz podo sami mawon. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita. Nanti bisa kena ain deh, ainu hak. Dicetak orang foto itu di ain ditengok, bisa. Atau disantetnya, dibawakannya ke dukun, bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami?
Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama, katanya. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatonya. Ini tatoku. Apa punya? I love Amaden. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah lusak. Jangan sampai datang mak tuh ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa, tak berbuah sawitku nak, pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, ku tanya biniku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan, janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya, sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda, karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa ana la akdzib, aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda. La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek mengaduk ke Nabi. Jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga, nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga muda balik menjadi 30 dan 33 tahun. Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi dan tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong Pak Ustaz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, siapa ini?
Ibrahim berkata, hazihi ukhti, ini saudariku. Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya, Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu, naik pesawat, datang pramugari nanya, ini istrinya ya pak? Enggak, saudari saya. Begitu turun, ibu itu pun mengamuk. Kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita udah bocor. Permasalahan khitbah, sebatas mana seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dikhitbahnya? Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita lewat telapak tangannya? Yang pertama, ditelengok mukanya, karena boleh jadi ajdaru, dia memotivasi kami untuk menikah. Waktu ditengok dari jauh tertarik, imut-imut, pas nampak dari dekat amin-amin, tak jadi. Tengok muka supaya jangan menyesal. Kedua, tapak tangan. Menengok tapak tangan bukan mau menengok subur apa tak subur. Menengok tapak tangan bukan ditengok apa bisa pelaris kalau buka warung atau tidak. Menengok tapak tangan untuk ditengok kasar atau tidak. Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya, tak siap nikah sama orang susah. Tapi kalau dia halus, ada pun orang mengatakan tapak tangan di situ ada tanda kesuburan, diginikan begini, kalau nampak tiga anaknya begini, itu tak betul. Itu namanya ilmu katurangan. Ilmu katurangan pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Syekh Soleh Sarat Al-Samarani. Soleh Darat Al-Samarani, salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ilmu itu dia tulis berdasarkan kebanyakan. Ilmu katurangan dari ilmu kuda. Orang membeli kuda ditengoknya. Kalau kaki kuda itu begini, begini sifatnya. Kalau begini kepala kuda itu begini sifatnya. Itu ilmu kebanyakan. Katanya ilmu itu bisa juga pada manusia. Kalau telinganya begini, begini sifatnya. Kalau tangannya begini, begini sifatnya. Pernah dijadikan disertasi S3 di Universitas Islam IAIN Semarang. Siapa yang mau cari ilmu ini, cari. Mungkin masih ada disertasinya di Semarang. Tapi yang dalam hadis itu hanya disebut untuk menengok dia kasar atau tak kasar. Jangan cari yang terlalu susah. Susah kau mencari makannya. Jangan terlalu kaya, tak terasanya garam engkau. Jangan cari terlalu cantik, nanti kau dituduh orang punya pelet. Jangan cari terlalu susah, nanti malu kau bawa dia undangan. Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan tawasul, tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Imam Nawawi salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani.